Oke, Allah, pentingnya menuntut ilmu ini banyak yang disampaikan kepada para mahasiswa terutama atau mereka yang sedang belajar, dan itu biasanya disampaikan di awal. Kenapa? Ada sebuah pepatah Arab yang mengatakan siapa yang hidup di dunia dengan baik maka dia harus berilmu. Ini konsep dasar. Siapa yang ingin hidup di dunia dengan baik, maka dia harus berilmu. Kalau teman-teman ingin lulus menjadi seorang sarjana nantinya, atau ada jadi kedokteran atau kedokteran gigi, nggak ada. Atau jadi seorang dokter atau apoteker atau psikolog nantinya, teman-teman harus punya ilmu. Itu syaratnya. Teman-teman bekerja pun harus punya ilmu. Tidak ada pekerjaan di dunia ini, hampir tidak ada pekerjaan di dunia ini yang tidak membutuhkan sebuah ilmu. Ivan adalah seorang tukang bangunan. Ya. Coba deh, ya, Mas siapa yang pakai baju merah putih strip-strip? Nah, ya, Mas Faisal. Kira-kira kalau saya ini Mas bikin mendirikan sebuah rumah, kira-kira bisa nggak? Bisa. Harus tahu ilmunya. Kalau sekarang nggak bisa. Jadi rumahnya, gitu ya, begitu pintunya dibuka hancur, gitu ya. Kenapa? Karena tidak ada ilmunya. Bahkan seorang tukang bangunan saja membutuhkan sebuah ilmu untuk mendirikan sebuah bangunan yang baik. Kebetulan salah satu pasien saya itu adalah seorang tukang, dan setiap kali dan rumahnya kebetulan di depan klinik saya. Di depan klinik dia seorang tukang, juga pasien saya. Jadi kalau kalian nganggur ngobrol dengan dia, karena istrinya punya ya toko kecil-kecilan, gitu, toko melon-melon kecil-kecilan. Saya suka nyangkruk di tokonya. Biasanya ada makanan gratis. Lumayan kan, enak ya. Nah, ngobrol gitu. Nah, dia bercerita, Mas, Mas dokter, karena dia ingin menyebut saya Pak, enak. Saya jawab dulu udah. Mas sudah dokter, gitu. Ya, Mas dokter, tahu nggak bedanya rumah ini sama rumah ini? Dia menunjuk ke dua rumah yang tidak jauh dari klinik saya. Apa bedanya? Kalau rumah itu atapnya tinggi, kalau rumah dengan atap tinggi itu sirkulasinya baik, cenderung lebih dingin. Oleh karena itu kenapa masjidnya atapnya tinggi? Kita boleh membangun bangunan yang atapnya rendah, tapi syaratnya harus dengan AC atau blower. Kalau tidak begitu, di Surabaya sauna, ya, itu namanya sauna. Ya. Kalau rumah yang ini Mas, coba sampai masuk di dalamnya, 15 menit sampai 30 menit saya jamin Anda sudah basah. Terus dia begitu satu rumah lagi, lupa itu rumahnya loh, atapnya tinggi. Iya dong, itu atapnya tinggi tapi tidak proporsional. Gitu. Dia jelek, iya jelek Pak. Karena dia punya rumah. Cuma memang kelihatannya lucu, rumah itu tidak lebar, tapi sangat tinggi. Itu memang dingin, tapi tidak nyaman. Seperti itu. Jadi ada ukurannya. Kalau bangun itu lebar dan tinggi itu ada perbandingannya. Terus yang dia bercerita, saya bingung. Berarti bangun rumah itu susah, belum susah. Mulai dari fondasi dipikir baru sampai atap, digambar dulu, gitu ya. Oh iya. Dan saya melihat betapa rumitnya membangun sebuah rumah, gitu ya. Ketika beberapa hari berlalu, saya menyadari bahwa rumah yang saya tempati terjadi kesalahan dalam pembuatan. Karena keinginan sang tukang, gitu ya, untuk menambah aksesoris di rumah saya yang itu tidak sesuai gambarnya yang digambar oleh tukang menggambar rumah yang memang sudah ahlinya. Karena dia merasa ini ada sisa bahan ditambahin aja, gitu ya. Dan itu berakibat fatal, gitu ya. Bagi fatal apa? Rumah saya hampir pecah jadi dua gara-gara sebuah pendopo kecil di depan di atap di lantai 2 rumah saya. Sehingga saya harus membayar kita lagi untuk membongkar semua bangunan aksesoris ini. Fatal banget, gitu ya. Ya Allah, luar biasa. Ada ternyata gitu kan.
siapa yang ingin akhirat atau mendapatkan surga, hendaklah dia berilmu. Ditegaskan lagi dalam pepatah ini, oh ternyata tidak hanya untuk sekedar mendapatkan dunia. Kalau kita ingin akhirat, kita harus butuh ilmu. Sehingga muncullah sebuah hadis al-ilmu qabla amal, bahwa ilmu itu mendahului amal itu sendiri. Contoh, teman-teman punya teman mualaf katakan, ya. Dia belum pernah, dia baru besok misalnya besok Jumat, gitu. Habis sholat Jumat, dia berikrar di sini, teman-teman menyaksikan. Terus pertanyaannya setelah itu apa yang dia harus lakukan? Seandainya teman-teman jadi saksi, gitu. Nah sholat kok, belum sholat dulu. Kan mau kabar Jumat aja si kafir, gitu. Ternyata masih muslim sebelumnya. Oh sholat Jumat, sholat itu nih, Selasa. Kira-kira sholatnya bermanfaat tidak? Ketika dia tidak pernah mengetahui bagaimana cara sholat itu sendiri atau ilmu tentang sholat, apa yang terjadi? Ya dia langsung sholat. Masih ingat yang kiamat sudah dekat ya? Si Andre ketika ingin melamar anaknya Pak Yai itu, saya lupa siapa nama perannya ya. Saya ingat nama aslinya dia. Ditanyai pada dasarnya nggak ngerti, maka Pak Yainya tahu bahwa anak ini pasti tidak pernah sholat. Kalau pun sholat, ya pasti tidak ada artinya. Kenapa? Wong asal aja dia nggak tahu, terus dia sholat itu sholat apa? Terus cara gerakannya bagaimana? Terus syarat-syarat sebelumnya apa? Sehingga Andre itu akhirnya apa? Harus belajar wudu. Kenapa? Karena dia tidak tahu tentang wudu. Kalau ada orang sholat tanpa wudu, kira-kira diterima tidak sholatnya? Tidak. Karena itu syarat. Wudu itu bagian dari syarat sahnya sholat dalam keadaan berwudu suci. Sehebat apapun sholatnya, sepanjang apapun bacaannya, sepanjang apapun sujudnya, kalau dia tidak berwudu sebelum sholat, ya tidak ada. Dan dari mana kita tahu? Dan pepatah ini diakhiri dengan sebuah statement, siapa yang ingin keduanya, baik dunia maupun akhirat, maka hendaklah dia berilmu. Jadi Allah ternyata tidak cuma untuk mendapatkan dunia atau tidak cuma untuk sekedar mendapatkan akhirat. Kalau kita ingin mendapatkan keduanya dalam kehidupan kita sekarang dan nantinya, maka satu-satunya yang harus kita miliki, salah satunya adalah ilmu itu sendiri. Maka benar hadis ilmu qabla amal itu adalah bahwa ilmu itu mendahului amal. Kita mau sholat kayak apa, sebagus apa, tapi kalau kita nggak tahu bacaan sholatnya, kita nggak tahu hukum sholatnya, kita tidak tahu syarat sah sholatnya, maka sholat itu tidak akan ada. Kita puasa 36 jam, 48 jam, 96 jam, tapi kalau kita nggak lihat di awal, nggak tahu ini puasa apa, pokoknya kita tidak makan dan minum, ya hasil akhirnya pun tidak ada. Oleh karena itu muncullah ya, itu dari pepatah Arab. Maka Rasulullah mengatakan dalam hadis riwayat Bukhari bahwa menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Karena itu kan teman-teman di UKMKI, ya, UKMKI, UKMKI, kelihatan banget. Udah UKMKI ini janur ya, namanya masih tetap janur, sudah menunggu lainnya dia bahasanya. Janur itu mengadakan sebuah forum belajar karena ini adalah fasilitas buat teman-teman untuk mempelajari ilmu khususnya di bidang Islam. Tidak boleh saya belajar dari luar, boleh banget. Ya boleh banget. Tapi di sini ada sebuah fasilitas yang bisa teman-teman maksimalkan untuk belajar tentang Islam.
sudah disesuaikan. Pasti disesuaikan dengan kebutuhan. Atau nanti ada materi ini di mana ada kan butuh biasanya mahasiswa. Biasanya kalau sampai belakang kalau sudah kajian mendalam ya, seperti itu. Ya. Yang belakang nanti teriak, biasanya belakang teriak kapan prakteknya? Seperti itu. Ya, oke. Kita masuk tentang ilmu itu sendiri. Apakah ilmu dalam bahasa Indonesia atau dalam kamus KBBI? Kamus Besar Bahasa Indonesia, ilmu itu artinya adalah kepandaian, ya. Termasuk jenis kebangunan maupun yang berkenaan dengan keadaan alam. Dalam bahasa Arab, ilmu itu berasal dari kata alima atau ilman, yang artinya mengetahui. Seperti itu. Atau ilmu itu dari segi bahasa, gitu ya. Dari segi mana bisa berarti kejelasan. Artinya ilmu itu menjelaskan sesuatu yang sebelumnya kita tidak mengetahui, akhirnya kita mengetahui. Contohnya, kita punya HP baru, iPad, nggak usah iPad, iPhone 6 ya, iPhone 6 saja lah. iPad kayaknya murah gitu, kan murah dibayarkan, tidak bisa dibeli sih. iPhone 6 gitu ya. Maka ketika kita bertanya kepada teman kita, itu cara buka OKB ya biasa kan? OKB orang kaya baru di iPhone nggak tahu cara buka iPhone. Tanya ke teman kita, ini kalau cara buka iPhone, maka sesungguhnya apa yang disampaikan teman kita adalah sebuah ilmu. Sesederhana itu. Ini loh, ini ada kotak tengahnya bundaran putih dipijat, dipijat. Atau ada tulisannya slide to unlock, kan gitu. Sebenarnya iPhone itu tulisannya itu slide to unlock di bawah. Kalau ada pinnya, kalau ada pinnya masukkan pinnya dulu. Atau slide to unlock itu nanti keluar pin RGB dan gitu. Kok apa? Ya saya sendiri itu, ya, nggak punya tapi. Nah, itu adalah sebuah ilmu. Sama seperti bagaimana cara menyalakan sebuah komputer. Bagaimana cara menyalakan sebuah komputer? Yang pertama, pastikan semua kabel tertancap pada tempatnya. Kenapa kejadian? Saya nyalakan komputer nggak nanti. Terus dia stres, nggak bisa nyala. Kayak gitu pokoknya. Jadi kemudian mencoba itu. Ini ilmu. Tujuannya apa? Untuk berikutnya. Akhirnya dia tahu. Setiap dia mau menyalakan komputer, dia selalu melihat kabelnya tancap. Nanti powernya ditekan. Adapun saya nggak tahu power PC itu gimana. Dia maju di depan layar, kabel kabelnya tancap, nggak powernya ditekan. Sampai suatu ketika teman saya bawa laptop dan dia mengeluarkan kabelnya dan ditancapkan. Power tancap loh, bukan power itu dicoba sih. Bukan baterai nih. Ketika bisa. Itu dulu dia. Sekarang jangan tanya ya. Dia programmer. Jadinya sekarang itu waktu dia masih SMA sama saya. Nyalakan komputer aja tanya sama saya. Aku jangan dulu ya. Sekarang dia jadi programmer ya. Ngajari saya tentang komputer. Laptopnya ya begitu terus. Ya, itu ilmu. Sesederhana itu. Karena dari segi bahasa ya memang ilmu itu menjelaskan. Sesederhana apapun penjelasan kita, apapun yang disampaikan orang ke kita itu adalah sebuah ilmu. Sehingga kita tidak usah bertanya terlalu banyak gitu ya, dalam tanda kutip ya. Terus justru kalau kamu tidak ya. Tapi jangan terlalu banyak mempertanyakan gitu. Tentang apa yang disampaikan, kecuali itu berkaitan tentang kebenaran. Jadi kalau dosen mau di depan, nggak usah langsung dibantah. Meskipun ada sesuatu yang menurut kita tidak pas. Nanti ada di bagian kedua materi saya tentang bagaimana ada dalam menuntut sebuah ilmu. Tapi kita tidak perlu membahas, serap dulu. Kita simpan dulu, kita cerna dulu baik-baik. Kalaupun itu sesuatu yang tidak benar, yakinlah itu ada manfaatnya bagi diri kita.
Teman-teman pernah naik sepeda motor dan terjatuh? Pernah ya? Ada yang sampai detik ini naik sepeda motor belum pernah jatuh? Gak ada. Semua pernah jatuh, ya. Selip kah? Atau remnya kurang nabrak motor yang di depannya, atau lebih ketatap sekiranya mobilan gitu ya. Terus muncul lagi, apa ya? Ada lagi, ya. Dan pas majunya anak lagi gitu. Ya, seperti itu. Ya. Itu adalah ilmu yang singkat. Tapi apa yang kita pelajari? Oh, kalau modelnya kayak gini, aku nggak bisa langsung. Lebih baik aku menunggu di belakang atau aku cari jalan lain. Itu sebenarnya, meskipun itu kesalahan yang kita lakukan. Termasuk apa yang disampaikan oleh guru kita, dosen kita, atau siapapun itu, manakala itu ada yang salah, ada tekniknya untuk mengingatkan. Tapi paling tidak simpan dulu dan cerna dulu. Ada dua kemungkinan. Sang guru yang salah dalam menyampaikan, atau yang murid yang salah dalam memahami. Ya. Tapi paling tidak itu menjadi sebuah catatan buat kita, dan itu menjadi sebuah ilmu buat diri kita. Sehingga kita tidak terlalu memilah-milah. Mohon maaf, khususnya dalam bidang Islam, sering karena sesuatu hal kita memilih untuk tidak mendengarkan, atau melakukan penyekatan dari seorang pembicara dibandingkan pembicara yang lain. Yang permasalahan itu bukan permasalahan yang signifikan. Teman-teman tahu Pak Agi Abdul Hakim Setia yang kemarin belum mandu, ya? Saya sama saya coba ya. Azan ya, jelek banget. Nah, tahun saya lupa tahun berapa, ada sebuah kejadian yang membuat Agim itu menjadi deadline di mana-mana, mulai dari koran, internet, layar kaca, dari berita nasional sampai ya gosip, ya, yaitu tentang bahwa Agim menikah lagi. Betul ya? Jangan tidak teman-teman. Atau dulu masih kayak nggak tahu gitu ya. Jadi ketika itu terjadi, apa yang terjadi pada Agim? Oh, ketika beliau tampil, yang hadir itu sebelumnya berjubel itu hilang. Dalam tampil pimpinannya itu jadi sepi. Bisnisnya itu mulai berjatuhan. Orang menolak mendengarkan ceramah Agim, salah satunya hanya karena Agim menikah lagi. Semoga tidak terjadi pada saya. Maksudnya apa ini? Tidak bercanda ya. Nah, hal itu membuat orang itu merasa bahwa orang ini tidak pantas didengarkan. Dengan alasan ujungnya lu dijualkan itu betapa sakitnya, kata yang apa-apa itu. Padahal yang apa-apa hanya belum tahu betapa manisnya dijualkan itu. Saya akan ngomong ya, bukan kapasitas saya dulu ya. Walaupun tetap ada sakitnya. Ya. Nah, hal itu menjadi kita menolak sebuah ilmu hanya alasan-alasan yang tidak jelas atau alasan-alasan yang bersifat emosional diri kita. Padahal apa yang salah dari yang disampaikan Agim? Toh Agim selama ini ceramah itu tentang pernikahan, dan jarang sekali Agim itu ceramah itu tentang pentingnya poligami, nggak pernah. Sehingga saya nggak pernah. Waktu SMA kakak saya pernah mengundang beliau, dan beliau bercerita itu tentang apa? Pemurian manajemen konflik, bagaimana mengatur sebuah hati. Tapi ketika kejadian itu muncul, wah, masyarakat bergejolak. TV sangat mendukung, gitu ya, dibombardir. Jadi hampir 1 minggu topiknya itu adalah tentang
poligami yang terjadi pada laki. Padahal mungkin ada tetangga atau saudara kita yang poligami juga nggak masuk TV, kan gitu. Kasihan coba mereka juga. Tapi satu lagi master ini udah di bumi. Sampai ibu saya itu cerita, gitu ya. Saat beliau beli sayur ya, di orang yang jualan sayur lewat sepeda motor, itu topiknya adalah tentang lagi. Bayangkan. Segitu gedinya mereka sehingga apa yang disampaikan lagi itu seolah salah. Mispersepsi yang terjadi di sini. Kenapa? Karena emosional kita. Oleh karena itu, apapun yang terjadi, kalau orang sederhananya cukup dengarkan saja. Olah kalimat itu, olah informasi itu, olah ilmu itu. Kalau benar kita gunakan, kalau salah ya sudah tidak bisa kita gunakan. Tapi tanpa perlu kita mencaci atau memaki orang yang menyampaikan. Kecuali apa yang disampaikan itu jelas-jelas bertentangan dengan akidah kita. Lain ya. Ketika dia menjelek-jelekan Islam, membantai saudara-saudara kita, ya sudah anggaplah itu sebuah ilmiah, tidak seperti itu. Itu case-nya berbeda. Tapi kalau apa yang terjadi pada hakim atau nanti pada siapapun, di mana itu tidak menyalahi akidah, maka terima saja. Kalau baik gunakan, kalau tidak baik cukup lewat. Seperti itu. Nabi Muhammad juga menegaskan dan menguatkan melalui hadis yang berikutnya adalah hadis riwayat Ibnu Majah. Rasulullah menyampaikan bahwa sesungguhnya Allah pergi untuk mempelajari satu ayat dari kitab Allah, sesungguhnya itu lebih baik daripada sholat 100 rakaat. Satu ayat yang kita pelajari di dalam Al-Quran itu sesungguhnya lebih baik daripada 100 rakaat sholat. Jika waktu yang teman-teman keluarkan di sini dan satu ayat yang teman-teman dengarkan dan itu meresap dan bisa kita aplikasikan, sesungguhnya jauh lebih baik daripada 100 rakaat sholat yang kita lakukan. Juga di mana-mana kalau ada kajian bagi beberapa orang itu sampai keluar kota pun dikejar. Bahkan ada sebuah fikih yang mengatakan, manakala kita sedang di dalam sebuah majelis ilmu dan di situ hadir ada perintah sholat dan ilmu itu penting untuk disampaikan sampai akhir, maka kita boleh meneruskan mempelajari ilmu itu baru melaksanakan sholat kemudian. Itu sampai sejauh itu fikihnya. Jadi boleh. Kenapa saya bertanya ini? Saya bertanya waktu itu ada kajian di SMA saya dan saya bertanya, Ustaz, maaf, saat sedang pelajaran sekolah itu tidak pernah sekolah itu ada itu sekolah saya berbeda dengan sekolah saya sekolah negeri. Ya. Lain mungkin dengan yang di sekolah Islam ya. Itu mungkin kebiasaannya tidak ada jam pelajaran di jam sholat. Tapi kalau sholat negeri ya biasa gitu. Pelajaran itu mulai jam 12 kurang 15 dan baru berakhir jam 13. Sehingga mau tidak mau ya kita harus ada di dalam. Setelah itu ada kajian di sekolah saya yang menyampaikan tentang pentingnya menuntut ilmu. Ya. Tentang beribadah, ketepatan sholat 5 waktu. Setelah itu saya dan teman-teman bertanya, Ustaz, mohon maaf, kasus kita di SMA saat ini adalah ketika ada itu kita posisinya masih di dalam kelas dan guru ini tidak dibanding, tidak mungkin dibanding karena setelah jam pelajaran beliau masih ada pelajaran lain, guru lain yang harus mengisi. Apakah dibolehkan saya meneruskan pelajaran itu baru kemudian sholat setelah jam pelajaran selesai, atau saya harus keluar? Ketika ada selesai saya keluar dari masjid, saya meninggalkan kelas
guru. Dan mana yang lebih utama buat saya? Ternyata Ustaz itu menyampaikan bahwa lebih baik kalau kita berada di kelas jika guru itu memang tidak menghentikan pelajarannya saat waktu sholat. Oh begitu? Iya. Kembali lagi di hadis yang sebelumnya, ilmu pembelahan, ilmu itu mendahului akal itu sendiri. Bahkan termasuk sholat. Sehingga mohon maaf bagi saya, jika teman-teman kuliah di situ dekat ataupun jauh, dan saat itu sudah saya sedang menyampaikan kuliahnya, teman-teman boleh tetap bertahan di dalam kelas sampai dosen itu selesai mengajar lalu menyampaikan. Tidak usah khawatir, loh nanti aku jadi tidak tepat waktu, karena secara ini itu diboleh, insya Allah.